Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para hadirin sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita yang masih diberikan kesehatan, rezeki, kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Nurul Mufidah, Atmawati, Wulan Opita Ayu, Putri Lasari, dan Muhammad Khairun Nur Hakiki. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang DFD sistem pembayaran parkir di sebuah toko. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Atmawati. Halo, Assalamualaikum. Saya Atmawati akan menjelaskan DFD level 0 dari sistem pembayaran parkir di sebuah toko. Yang pertama, kendaraan sebagai konsumen, dia akan memberikan data kendaraannya, nomor kendaraan misalkan ke sistem pembayaran parkirnya. Nah, dari sistem pembayaran parkir akan memberikan kembali tanda parkir atau bukti pembayaran parkir dan ataupun informasi lokasi parkir ke pemilik kendaraan atau konsumen tersebut. Berikutnya, dari sistem pembayaran parkir, setelah mendapatkan transaksi parkir dari konsumen, akan memberikan laporan berupa laporan harian dan laporan bulanan ke bagian keuangan. Nah, baik, cukup sekian, itu saja dari saya tentang DFD level 0 sistem pembayaran parkir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DVD sistem pembayaran parkir di sebuah toko. Di sini tentang analisa sistem. Yang pertama itu ada sistem yang berjalan. Suatu sistem pengolahan data kendaraan merupakan salah satu sistem yang penting selain sistem keamanan, sistem penempatan kendaraan, dan sebagainya. Kesemua sistem tersebut merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem perparkiran. Dan yang kedua ada dalam sistem pengolahan data kendaraan yang ada di toko buku ini sering dijumpai masalah-masalah seperti kurangnya perhitungan waktu yang tepat untuk menetapkan besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa parkir. Hal ini karena sistem yang digunakan masih menggunakan sistem karcis, sehingga waktu yang terhitung dan besarnya tarif yang diberlakukan masih menggunakan perhitungan manual. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan kepastian baik dalam hal perhitungan waktu maupun dalam hal menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa. Dan yang ketiga itu ada sistem yang diusulkan. Sistem pembayaran parkir yang baru akan berawal dari sebuah kendaraan bermotor masuk ke area parkir. Pada saat kendaraan tersebut melalui pintu masuk area, maka dilakukan pendataan oleh petugas pintu masuk. Pengguna jasa akan diberikan informasi tentang area parkir yang kosong. Dari kendaraan yang dilakukan pendataan oleh petugas, data tersebut akan diproses lagi pada saat kendaraan akan keluar area, dan hasil data yang telah diproses akan dijadikan ukuran dalam menentukan lamanya waktu yang digunakan dan besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh pengguna jasa parkir tersebut. Dan pembahasan tersebut sudah dijelaskan oleh TAAT yang tentang DVD level 0 sistem pembayaran parkir. Terima kasih. Ya, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya DFD level 1 pada sistem pembayaran parkir. Nah, di sini bermula dari kendaraan yang akan memasuki area parkir.
yang sebelumnya sudah merencanakan dan mendapatkan informasi tentang lokasi parkir. Kemudian memeriksa lokasi parkir. Nah, petugas parkir akan memberikan informasi letak parkir kendaraannya yang masih kosong. Nah, data ini akan masuk ke dalam file parkir. Kemudian pendataan kendaraan masuk. Di sini akan ada pendataan dari kendaraan yang akan memasuki area parkir. Nah, data ini akan masuk ke dalam file kendaraan. Nah, setelah semuanya, kemudian mencetak tanda parkir. Setelah pendataan, penggunaan jasa parkir akan mendapatkan kertas yang berisikan data dari kendaraan tersebut. Baik itu mulai dari plat nomor kendaraan dan waktu saat memasuki area parkir tersebut. Nah, setelah itu, pendataan kendaraan keluar. Saat kendaraan akan kembali atau keluar dari area, maksudnya di sini area parkir, maka akan ada pendataan ulang dengan menyerahkan kertas pada saat masuk. Untuk pendataan saat keluar, di mana di dalam data tersebut akan ada keterangan waktu keluar dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa parkir. Setelah itu, kemudian mencetak bukti pembayaran. Tahap ini sebagai tahap akhir setelah pengguna jasa parkir membayar sejumlah yang diminta oleh petugas parkir saat kendaraan akan keluar dari area parkir, serta mendapatkan kertas yang di dalamnya tertera keterangan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa parkir. Dan yang terakhir yaitu mencetak laporan harian dan mencetak laporan bulanan. Nah, di sini adalah proses sistem selanjutnya yang akan diproses oleh bagian keuangan dalam perusahaan sebagai pemilik dari lahan parkir tersebut. Nah, itulah penjelasan dari DFD level 1 pada sistem pembayaran parkir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari analisis sistem pembayaran parkir ini. Dari penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, maka dapat disimpulkan yang pertama, sistem parkir ini mempermudah para pengguna jasa parkir dalam menempatkan kendaraannya di tempat parkir yang aman dan dapat mengetahui jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan waktu lamanya kendaraan yang dititipkan. Serta kita semua dapat merasakan manfaat yang besar, terutama kendaraan yang kita miliki akan aman di tempat parkir. Dan melalui sistem DFD ini, kita dapat mengetahui proses sistem pembayaran parkir di sebuah toko. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.